Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu sehat hari ini? Puji Tuhan. Kalau saudara sekalian dalam keadaan sehat, kami pun yang ada di sini juga semuanya sehat dalam pemeliharaan Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Malam ini kita akan kembali menyembah Tuhan, bersekutu bersama dengan kami di tempat ini. Mari angkat hatimu, kita akan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak
kami mau berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersama-sama kami menaikkan doa. Kami mau belajar bersama-sama untuk memberi hati kami, memberi diri kami, mendoakan orang lain. Mari saudara, kita akan berdoa pertama kalinya, berdoa untuk bangsa ini, bangsa yang kita kasihi, bangsa Indonesia. Biarlah kita memohon anugerah Tuhan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini terus dikasih oleh Tuhan, kemurahan Tuhan, diselamatkan bangsa ini, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya atas bangsa ini. Dan jangan lupa kita akan berdoa juga untuk kota di mana kita tinggal. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari sama-sama dengan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa buat Indonesia yang kami kasihi. Kiranya Tuhan melimpahkan anugerah kemurahan atas bangsa ini Tuhan, dan kiranya Kau mengaruniakan keselamatan untuk bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya bangsa ini memperoleh keselamatan dan Tuhan. Bangsa ini boleh mendengar kabar sukacitamu. Bangsa ini boleh mendengar keselamatan yang daripada-Mu. Banyak orang Tuhan menjadi percaya kepada Engkau. Banyak orang Tuhan menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Mari Roh berjalan dan memberkati bangsa ini. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, orang-orang yang bekerja membangun bangsa ini. Kiranya Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kemampuan, Kau memberikan hikmat, Kau memberikan kesehatan. Tuhan menolong mereka dalam setiap mengambil keputusan demi keputusan yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki atas bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami tinggal Tuhan. Kami berdoa untuk Kabupaten Banyumas, Kota Kiranya Purwokerto. Tuhan memberkati Kabupaten Banyumas, memberkati Kota Purwokerto, Berikan kesejahteraan, di mana kami tinggal. Tuhan beri kesejahteraan. Haleluya. Tuhan jauhkan dari bahaya dan malapetaka dalam nama Yesus. Berikan keselamatan untuk kota kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Malam hari ini kita akan berdoa juga buat saudara-saudara seiman yang mengikuti doa malam hari ini. Kita akan berdoa buat mereka yang sedang bergumul akan pekerjaan. Kita akan berdoa mereka yang sedang bergumul karena kondisi ekonomi mereka. Berdoa juga untuk yang sakit, yang sedang lemah tubuh. Saya minta untuk Ibu Suci mendoakannya. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti doa live streaming ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Bapa Engkau menjamah mereka, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Biarlah bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau menyembuhkan mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan ekonomi mereka Bapa. Kami percaya Bapa Engkau akan membuka jalan bagi mereka Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka Bapa. Kami percaya Bapa Engkau membuka jalan bagi mereka Bapa. Kami percaya Bapa jika jalan yang satu tertutup maka Engkau akan membukakan jalan yang lain Bapa.
Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka Bapa. Engkau juga memberkati setiap orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka Bapa. Kami percaya Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka Bapa. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Engkau mencukupkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau terus memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa ini Bapa. Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang baru dan mujizat-mujizat yang tidak langsung terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu, kepada saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati mereka lebih lagi Bapa. Kami percaya Bapa pertolongan hanya datang dari Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, kami hanya mengandalkan Engkau saja Bapa, karena Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, apapun yang kami pergumulkan pada malam hari ini kami percaya Bapa, Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini, karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami rindu mendoakan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Tuhan kiranya terus memberikan anugerah kemurahan-Mu atas hamba-Mu yang Kau kasih ini Tuhan, sehingga hamba-Mu ini dapat terus menggembalakan umat-Mu, jemaat-Mu di GBS Purwokerto ini. Tuhan kiranya akan memberikan hikmat, Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini dan akan memampukan hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh terlayani dan mereka boleh semakin mengenal Engkau, mereka semakin mendekat kepadamu, dan mereka boleh mengalami kehidupan yang militan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu GBS Purwokerto Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga gereja-Mu, gereja GBS Purwokerto ini Tuhan boleh menjadi garam dan menerangi kota ini, sehingga dapat menjadi dampak dan memberkati kota di mana kami boleh berada Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan kami mau hanya untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu saja Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Allahku yang baik, terpujilah nama-Mu. Untuk doa selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ikut ambil bagian, sudah masuk dalam room live hari ini. Kiranya Tuhan menolong dalam setiap pergumulannya. Dalam berkat nama Yesus kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti lebih dalam lagi apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus orang percaya, Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Amin. Diri. Malam hari ini kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-16. Yeremia pasal yang ke-16. Judul perikopnya ngeri-ngeri sedap. Ya, judul perikopnya aja ngeri-ngeri sedap, dan ini nggak mungkin disukai oleh banyak orang karena isinya adalah hukuman. Ya. Nah, Alkitab kita memberikan judul, LAI memberikan judul hukuman Allah atas bangsa itu. Bangsa siapa itu? Nah, terus apa relevansinya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Ya,
Kita akan membaca Yeremia pasal 16 ayat pertama. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh beginilah firman Tuhan, jangan masuk ke rumah perkabungan, jangan pergi menatap, dan jangan turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik kembali damai sejahtera pemberianku dari bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan rahmatku, baik yang besar maupun yang kecil, akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh dirinya dan mengunduli kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitakan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Itulah sebabnya aku akan mencampakkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain siang malam. Sebab aku tidak akan menaruh belas kasihan lagi kepadamu. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku
dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tidak berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri, yang demikian bukan Allah? Sebab itu, ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Kali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka mengetahui bahwa namaku adalah Tuhan. Panjang sampai di situ aja. Ya. Hari ini ada 2 orang yang bertanya dan bingung dengan renungan kita hari ini. Ya, renungan kita itu di ayat yang kelima, saudaraku. Ayat yang kelima bunyinya demikian, ya, Yeremia pasal yang ke-16 ayat yang kelima. Sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka, sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Jadi di sini judul renungan kita hari ini, apa yang membuat Tuhan menarik damai sejahteranya? Apa yang membuat Tuhan, apa alasan Tuhan membatalkan berkat itu kepada bangsa Israel? Ya kan? Itu satu pertanyaan penting untuk menjawab ayat yang kelima, sehingga di situ dikatakan aku telah menarik damai sejahteraku, damai sejahtera pemberianku. Jadi ini damai sejahtera itu pemberian, seperti halnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya kan? Artinya ketika damai sejahtera ku tinggalkan itu, damai sejahtera itu sudah diberikan. Ya kan? Di sini aku menarik, berarti ketika sudah diberikan ditarik kembali, dibatalkan. Ya kan? Berkat itu dibatalkan, berkat damai sejahtera, berkat kesejahteraan itu dibatalkan untuk bangsa itu. Nah, kebanyakan orang Kristen sangat familiar bahwa lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Itu ayat hafalan. Ya, lebih baik kita itu berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Sehingga ketika membaca ayat ini orang shock. Ya. Ada yang mengatakan, aku bingung. Maksudnya bingung mengapa Tuhan menarik kembali damai sejahteranya? Apa alasannya Tuhan membatalkan berkat itu? Ya kan? Terus ada yang cuma bertanya, alasannya apa? Loh, pertanyaannya alasannya apa? Dibalikin lagi, alasannya apa? Ya kan? Nah, rupanya banyak orang Kristen tidak siap karena sudah banyak mendengar bahwa hidup ini kasih karunia. Ya, hidup ini kasih karunia, hidup ini anugerah. Loh, anugerah itu kan sudah diberikan. Lah, kok ini firman ini mengatakan aku telah menarik damai sejahtera itu. Duh, alasannya apa? Apakah bisa kasih karunia itu dibatalkan? Nah, kira-kira mudah nggak menjawabnya, Mbak Suci? Bisa. Kira-kira apa alasannya? Alasannya, kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, bisa dibatalkan. Nah, kalau pertanyaannya gini, bukankah
orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus itu cukup sekali korban penebusan Yesus di kayu salib. Berarti itu clear, ya kan? Clear. Konsep perjanjian baru, ya. Bahwa karya Yesus, penebusan Yesus di kayu salib itu cukup sekali untuk selamanya bagi manusia. Ya. Apakah dengan begitu semua orang yang ngomong aku percaya Yesus pasti selamat? Kira-kira gimana? Tidak. Tidak. Pasti tentu ada alasannya. Loh, kan hukumnya sekali selamat tetap selamat. Pede ya? Pede ya Pak ya? Harus pede. Harus pede ya. Sekali selamat tetap selamat. Ya. Loh, kalau begitu walaupun berbuat jahat tetap selamat. Gimana? Itu kalau apa? Yang tadi sudah ditebus sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau berbuat jahat ya tidak selamat. Kan kita tidak mungkin ya, kita tidak mungkin untuk menjadi benar terus. Kita tidak mungkin menjadi orang benar terus ya. Hari ini kita bilang aku mau belajar hidup benar, tapi 1 jam kemudian kita terperosok jatuh dalam dosa. Ya kan? 1 detik kemudian kita bertobat kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tuntun langkahku. Oh Tuhan, bimbinglah langkahku. Kita dituntun Tuhan lagi. 1 jam kemudian jatuh lagi dalam dosa. Iya kan? Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun aku mengejarmu. Ya kan? Nah, kira-kira masih tetap selamat? Oke, selamat, babak belur tapi. Selamat. Bukankah penjahat yang ada di atas kayu salib, di atas kayu salib itu bersama dengan Tuhan Yesus, yang satunya selamat? Tapi kan sudah babak belur. Tidak bisa menikmati kehidupan. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, gak bisa dinikmati. Selamat. Ya kan? Ya. Ini berbicara damai sejahtera. Kalau terjemahan lain dikatakan berkat kesejahteraan itu. Ya, coba periksa terjemahan yang lain berbicara apa? Ya, berbicara tentang berkat kesejahteraan itu dibatalkan. Ya. Kenapa dibatalkan? Apa alasan Tuhan menarik kembali? Ya kan? Beberapa waktu yang lalu berkat itu batal demi hukum. Ya kan? Karena berkat perjanjian itu bisa terjadi, dinikmati, disepakati, di ACC dan dicairkan ketika kedua belah pihak itu menyepakati perjanjian. Tapi ketika salah satu yang mau menerima berkat ini tidak menyepakati perjanjian, mengingkari perjanjian, maka berkat yang diberikan itu batal demi hukum. Makanya di sini dikatakan menarik berkat itu kembali. Ada terjemahan apa? Aku tidak akan memberkati umatku lagi dengan kesejahteraan. Ya, itu lebih jelas ya. Aku tidak akan memberkati umatku lagi dengan kesejahteraan. Selamat, bisa jadi selamat. Tapi di situ dikatakan aku tidak lagi memberkati umatku dengan kesejahteraan. Jadi konsepnya adalah percaya Tuhan selamat, tapi berkat itu bersyarat. Karena kalau berpijak pada Tuhan Yesus menyelamatkan penjahat, dia hanya bertobat
ketika sudah detik-detik terakhir bertobat, percaya kepada Yesus, ya selamat, tapi tidak bisa menikmati berkat kesejahteraan. Mati toh. Ya. Nah, di sini ketika ada pendeta atau ketika saya mengajarkan sesuatu bahwa berkat itu bersyarat, kalau kamu mau diberkati Tuhan, kamu harus setia. Ya, tidak ada hubungannya dengan keselamatan, karena keselamatan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau hidup di dunia babak belur terus menuntut, ketika nggak diajarkan. Saya tadi mendengar seorang apologet, ketika seorang rektor apologet memberikan orasi ilmiah dalam wisuda bahwa berita firman di mimbar itu yang disampaikan halus Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus, itu betul. Ya. Firman memberitakan Tuhan Yesus diberitakan di dalam firman. Ya kan? Tapi ya kan, firman yang seperti apa orientasinya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan apa dalam kehidupan kita sebagai umat manusia sehingga kita menggenapi rencana Tuhan Yesus. Ya, sampai di situ disinggung, bukan menyinggung, ngece, sepertinya ngece. Di mimbar-mimbar gereja, ya kan? Bagaimana cara mengelola keuangan? Di mimbar-mimbar gereja bagaimana mengatasi punya anak yang bandel. Emang di Alkitab itu enggak ada ayat seperti itu. Ya. Talenta berbicara mengelola kapasitas, dan bahkan Yesus sendiri mengajarkan bahwa aku memberikan modal untuk berdagang. Bukankah itu berbicara tentang uang? Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Yang ngajar siapa? Tuhan Yesus. Iya kan? Lah, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan orang mengelola keuangan? Terus Alkitab berkata didiklah anakmu. Itu yang mencatat adalah Alkitab. Ketika dikhotbahkan, loh Yesus lagi. Ya memang Yesus yang mengajarkan didiklah anakmu. Loh salahnya di mana? Ya, kadang ketika orang termakan isu yang sensitif seperti itu dalam kekristenan, ketika orang Kristen biasa ya mendengar khotbahnya pendeta, wah dikit-dikit uang. Tuhan Yesusnya mana? Bentar, yang ngajarkan tentang pengelolaan uang siapa? Kan Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesusnya mana? Loh kok nyari Tuhan Yesus? Mau cepat pulang tah? Ya mau cepat pulang tah? Gitu kan? Loh kan percaya Tuhan Yesus. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya pasti benar harusnya. Nah, jangan mencari kambing hitam yang tidak ada dalam gereja. Nah, kita akan lihat di sini. Apa alasannya sehingga Tuhan menarik kembali berkat kesejahteraan itu? Aku menarik kembali, aku tidak akan memberkati. Ya, ayat yang kelima. Selamat malam Bang Ruli, selamat malam Ibu Gembala Kumayas. Malam Mbak Isti Maria. Kita lagi sharing Yeremia pasal yang ke-16 ayat yang kelima. Aku tidak akan memberkati umatku lagi dengan kesejahteraan dan tidak juga akan menunjukkan rasa sayang atau belas kasihan kepada mereka. Apakah di situ aku tidak akan menunjukkan rasa sayang? Berarti Tuhan itu jahat. Sehingga di situ dikatakan aku tidak memberikan rasa sayang. Aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihanku tidak ada. Pasti punya alasan Tuhan berfirman seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita berdoa
kita percaya kepada Tuhan, terus kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati anak-anakku, Tuhan berkati pekerjaanku. Terus alasan Tuhan memberkati hidup kita atau alasan Tuhan menjawab doa kita itu apa? Apakah kita bisa menjawab? Ataukah berdoa kepada Tuhan tuh untung-untungan, ya kalau Tuhan izinkan Tuhan memberkati, kalau Tuhan gak izinkan Tuhan gak memberkati? Apakah begitu kira-kira? Loh, apakah di dalam kekristenan seperti kita ngomong sama dukun, tolonglah Pak, tolonglah Mbah, kan biasanya begitu ya, tolonglah Mbah supaya diijabah dikabulkan, ya tolong lah kan di dalam pertolongan itu ada upeti. Kalau nggak ada upeti ya nggak tertolong. Nah, apakah sama kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong? Loh, apa dasar Tuhan menolong kita? Yang pertama jelas kita umatnya. Tapi umat yang seperti apa? Ya, kita lihat pertanyaannya hampir sama. Ayat yang mana ya? Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Artinya ini bangsa itu berkata, mengapa Tuhan memberikan malapetaka ini kepada kami? Gitu loh. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kami? Mengapa Tuhan tidak memberkati kami? Ya, mengapa Tuhan memberikan kutukan? Nah, apakah kesalahan kami dan dosa kami? Kayak ingat lagu apa? Apakah salahku dan apa dosaku hingga ku begini? Lah, mirip ini dah. Kayaknya siapa? Ebit ya? Nggak tahu saya. Siapa? Bimbo. Bimbo ya. Aku tak sanggup lagi menerima semua ini, ya kan? Nah, di sini di mana salahnya? Tuhan yang keliru, ya, ataukah bangsa itu yang keliru? Ya, di sini mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap, apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Seolah-olah mereka itu hidupnya benar, sehingga bertanya, apa salahku, apa dosaku? Ya kan? Harusnya Tuhan itu memberkati. Ketika kita minta, ketika kita berdoa, kita memberikan korban persembahan, harusnya Tuhan itu memberkati. Kenapa justru malapetaka dan ancaman yang terjadi? Kira-kira orang Kristen sekarang punya cara berpikir yang seperti ini nggak kira-kira? Atau Tuhan, ini aku pantas aku nggak diberkati, pantas doaku nggak dijawab oleh Tuhan karena aku sudah melakukan salah dan dosa. Atau berkata seperti bangsa Israel, apa salahku Tuhan? Malah marah sama Tuhan. Apa salahku Tuhan sehingga kok Tuhan tidak memberkati aku, tidak memberikan sesuatu yang enak gitu kan? Kok hidupku begini-begini saja? Malah yang disalahkan Tuhan loh. Apa nggak tahu kesalahan kita, tapi justru menyalahkan Tuhan. Itu, ya. Kita lihat selanjutnya. Jadi biasanya di sini banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Hidupnya itu tidak menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan menarik kembali berkat kesejahteraan itu. Ya kan? Di sini ayat 11, maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Oh, rupanya dasar yang pertama
Tuhan menarik kembali berkat kesejahteraan itu karena nenek moyangmu. Berarti nenek moyangmu itu angkatan yang keberapa? Kan dosa kutukan itu sampai ke keturunan ketiga. Ya kan? Berarti angkatan ketiga di atas kita itu sudah jahat. Jadi dosa keturunan itu sampai pada keturunan yang ketiga, ya kan? Itu kalau dihitung keturunan ketiga, belum keturunan keempat, belum sampai itu keturunan ketujuh loh. Berarti keturunan ketujuh dampaknya sampai sekarang. Ya itu kalau penyakit itu penyakit genetika, ya kan? Kalau itu kelahiran kembar, maka 7 tingkatan keturunan di atas itu ada yang kembar, sehingga kita hari ini memiliki anak yang kembar. Itu kalau genetika, ya kan? Jadi kalau keturunan yang ketiga di atas kita ada yang gangguan jiwa, nah hari ini ada yang keturunan anak-anak keturunan gangguan jiwa. Ya. Nah, ternyata ini membuktikan bahwa hidup kita ini memiliki dampak sampai anak cucu pada sampai keturunan ke berikutnya. Ya. Berbahagialah anak cucunya bagi seorang laki-laki, ya, karena yang dihitung pada waktu itu yang dipegang adalah laki-laki. Ya. Seorang laki-laki di sebuah rumah tangga, ya, mempengaruhi berkat sampai ke anak cucunya, mewarisi negeri dikatakan. Ya. Nah, di sini ayat 11, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Berarti yang pertama alasan kenapa Tuhan menarik kembali, karena masih ada dosa dari keturunan pertama. Ya, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain, ya, meninggalkan Tuhan, mengikuti Allah lain. Artinya apa? Itu sudah double-double. Meninggalkan Tuhan, terus membuat Tuhan cemburu. Ya, diece-ece. Ini aku punya pasangan baru. Ini aku punya gandengan baru, kan gitu kan. Demikian firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Ya sudah, kalau sudah meninggalkan ini artinya murtad. Ya, tidak memegang perjanjian dengan Tuhan. Ayat yang ke-12. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat. Lah, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat. Kok bisa-bisanya ngomong apa salahku dan dosaku? Gimana, Mbak? Sok innocent ya. Hah? Tidak bersalah. Apa playing victim? Playing victim. Playing victim itu apakah? Merasa tersakiti padahal dia yang menyakiti. Terzolimi padahal dia yang menzolimi. Nah, ternyata di sini angkatan itu lebih jahat daripada nenek moyangnya. Maka di situ dikatakan apa lagi? Ya. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Masing-masing mengikuti kedegilan. Degilnya jelas ya, degil ya. Degil itu ya nggak enak ngomongnya, tapi dibilang kasar lagi pendeta ini ngomong kan. Degil, kepala batu, bodoh. Iya kan? Ya harusnya hukum kasih karunia dong yang dipakai Pak Pendeta. Ngomongnya jangan kasar-kasar begitu dong, kan gitu ya. Loh, ngomongnya karena kedegilan hatimu, terus diterjemahkan ke bahasa yang halus seperti apa? Ya,
merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah, padahal dikatakan kamu lebih jahat daripada nenek moyangmu. Ya makanya tidak boleh di situ, tidak boleh mengambil anak laki-laki atau perempuan, tidak boleh menikah. Karena apa? Menikah dari keturunan bangsa itu. Nah makanya ketika mereka mati tidak boleh berkabung. Kenapa? Nggak perlu berkabung lagi. Kenapa? Mereka sudah selayaknya mendapatkan hukuman itu. Makanya di situ janganlah kamu masuk ke rumah perkabungan, ayat kelima, ke perkabungan orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, tidak perlu diratapi, tidak perlu disesali, karena memang itu hukuman untuk mereka. Diratapi, disesali tidak ada gunanya, karena mereka lebih jahat dari nenek moyangnya. Makanya di situ jangan mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak laki, anak-anak perempuan di tempat ini, supaya tidak mengalami hukuman kematian yang mengenaskan itu. Jadi di sini clear bahwa berkat itu bersyarat mengikuti aturan main Tuhan, hidup kita diberkati. Ya, kita menolak aturan main Tuhan, ya kita hidup. Masa sih nggak hidup? Hidup, ya kan? Hidup. Ya tapi hidupnya seperti apa? Oh, buktinya di luar sana orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka hidup dan berhasil. Nah, mau ikut-ikutan mereka? Kira-kira ikutan mereka kan? Mereka di luar sana yang tidak percaya. Loh itu kan memang apa namanya ya? Keadilan Tuhan. Karena di dunia ini tidak terjadi satu kepercayaan. Nah, kalau menurut Mama Gufron, masing-masing ada channelnya katanya. Bisa video call. Bisa video call. Iya, semuanya masuk, masing-masing ada channelnya. Itu kan versi Mama Gufron, ya kan? Tapi bagi kita, ya kita membaca bacaan kita firman Tuhan hari ini apa? Ya. Hidup di dunia ini, ya entah apa yang terjadi, ya karena prinsip berkat itu ya bersyarat orang yang bekerja layak mendapat upahnya. Berarti mereka bisa kehidupan mengalami sesuatu yang dianggap luar biasa karena mereka bekerja. Loh kok mereka kaya? Lah lihat dulu pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya korupsi, ya cepat kaya. Nah, sekarang menjadi ASN, gajinya berapa standarnya? Kok bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil mewah? Apakah cukup gaji ASN? Baru bekerja 1 tahun, 2 tahun langsung beli mobil baru. Kalau mau dibilang kredit, ya kan? Kredit paling tidak 4 juta per bulan. Gajinya berapa? Kok kreditnya 4 juta? Lah kalau gajinya sementara penampilan tiap hari mewah, ya kan? Loh, apakah sesuai dengan gajinya? Nah, itu hanya pertanyaan iseng aja karena netizen. Netizen jahat kan? Ya semua dikomentari, semua dipertanyakan. Nah, itu terserah mereka. Ini yang menjadi persoalan adalah apakah kita mau meniru cara hidup mereka? Seperti pertanyaan bangsa Israel pada waktu itu, apakah salah kami dan dosa kami sehingga Tuhan merancangkan malapetaka dan menarik kembali berkat itu? Ya, dikatakan jelas, kamu lebih jahat dari nenek moyangmu. Ya kan? Ayat 12 itu. Degil, maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal. Wah, dilemparkan ke negeri yang lain berarti apa? Dibuang. Ya, terus aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Maksudnya apa? Ya dihukum. Nah, sekarang menjadi pertanyaan,
apakah di zaman kasih karunia Tuhan Yesus masih ada penghukuman? Ayo. Nanti dikira saya nggak percaya sama Tuhan Yesus dan perjanjian baru. Ya kan kok yang diajarkan kok hukuman, Taurat gitu kan. Bukankah kita hidup di zaman anugerah? Apakah di zaman anugerah nggak ada hukuman? Kan hukuman cukup ditanggung Tuhan Yesus. Kalau hukuman itu cukup ditanggung Tuhan Yesus, ya, apakah kita boleh bebas berbuat jahat? Terus ditolerir, oh nggak apa-apa. Nanti kan minta pengampunan Tuhan, diampuni lagi. Berbuat jahat tapi minta diberkati loh. Iya kan? Nggak ngapa-ngapa nih, nggak kerja. Loh, pengen hidup enak, pengen makan enak. Loh, piye toh? Lah malah yang jadi pelayan kan Tuhan. Nih makan yang enak untuk kamu gitu kan. Yang jadi pelayan malah Tuhan. Lah katanya kita itu pelayan Tuhan, malah yang melayani Tuhan. Nuntut Tuhan untuk selalu memberkati walaupun kita berbuat jahat. Gimana Mbak? Setuju nggak? Loh, keadilan Tuhan di mana? Kalau memandang bahwa hidup di dalam kasih karunia itu Tuhan, pokoknya kita selamat. Iyalah selamat, tapi babak belur. Ya, babak belur. Ya kayak penjahat yang ada di itu. Di tiang gantungan di kayu salib itu. Ya selamat, mati. Ya kalau cuma mau selamat seperti itu ya silakan. Ya kan? Ya udah, selamat. Iya kan? Tapi menurut teman saya ya maunya itu upahmu besar di surga. Saya nggak mau. Ya di surga ya di bumi. Ya kan Pak? Kalau mau upahmu besar di surga, hari ini berangkat. Iya kan? Wah, upahmu besar di surga, Bu. Upahmu besar di surga kok. Upahmu besar di surga, Pak. Loh, lah upahku di bumi apa? Nah, bukankah Petrus? Ya itu kan Petrus. Bukankah Yakobus? Itu kan Yakobus. Tidak semua orang Kristen harus sama seperti Petrus, harus sama seperti Yakobus yang mati harus sama dengan Paulus. Paulus bahkan mati disalibkan terbalik. Ya. Kan masa harus martir seperti itu? Kan masing-masing orang punya takdir sendiri-sendiri. Ya. Kan bukankah ketika Yesus mengajarkan jangan memisah-misahkan ajaran Tuhan Yesus. Oh ini Tuhan Yesus, loh Tuhan Yesus yang lain juga ngomong kayak gini loh. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya upah itu ya di bumi dan di surga. Oh kan Yesus ngomong upahmu besar di surga. Nah itu kan pada waktu detik-detik terakhir. Kalau udah detik-detik terakhir, ya kita mendoakan orang sakit yang sudah koma nih, upahmu besar di surga. Selamat. Sudah tidak sempat lagi menikmati kenikmatan dunia. Ya kalau kita masih kayak gini, puas dengan upah yang berkatmu di surga. Di dunia menderita sudah banting tulang, banting apa semuanya dibanting, tapi masih menderita lu. Oh, loh kan Tuhan Yesus itu mengajarkan teologi penderitaan. Kalau kamu mau disalibkan ya silakan. Loh iya kan? Bukan berarti kan kita harus kaya raya. Itu kan teologi berkat. Kita seimbang aja. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ya teologi keseimbangan itu adalah terkadang kita mengalami penderitaan, terkadang kita mengalami kelimpahan, terkadang ya
ketika sudah dipakai ya gimana Pak? Kalau sudah dipakai di tengah-tengah Pak? Iya. Ya nggak menderita, ya nggak kelebihan karena sudah dipakai. Itu teologi keseimbangan. Ya. Nanti dibilang pengajaran baru teologi keseimbangan. Loh, kalau yang mau menderita ya silakan, gitu loh. Tapi penderitaan di sini karena kesalahan. Karena engkau lebih jahat daripada nenek moyangmu, aku menarik kembali berkat perjanjian itu. Tuh kan, berarti di sini berkat itu ada syaratnya, ya. Terus coba perhatikan yang bahkan tidak mendapatkan belas kasihan, bahkan tidak mendapatkan pengampunan loh di situ. Aku tidak akan menaruh belas kasihan lagi kepadamu. Artinya tidak memberikan pengampunan. Kalau diampuni harusnya selamat dong. Ya kan? Terus coba cara kerja Tuhan. Kita lihat cara kerjanya Tuhan. Ayat 17. Ayat 17. Sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Tuh, Tuhan itu punya dasar yang kuat untuk melakukan eksekusi. Mengumpulkan data. Loh ya mengumpulkan data toh. Tuhan itu nggak spekulasi, nggak semau-maunya loh. Ya mau-maunya Tuhan toh, mau memberkati, mau menghukum. Loh Tuhan seperti apa? Karena di sini aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Artinya Tuhan itu sedang mengumpulkan data apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Apakah kita berada pada posisi yang benar ataukah kita berada pada posisi yang salah? Kita sedang melakukan kebaikan atau kita sedang melakukan kejahatan? Nah, di situ keadilan Tuhan akan terjadi. Tidak mungkin orang jahat menerima apa ya tadi berkat yang sudah ditarik tadi itu, ya, mengamat-ngamati. Nah, ayatnya ini aku mengamat-ngamati, tapi banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, dia berbuat jahat, sepertinya Tuhan tidak bisa melihat, padahal dinding aja bisa bicara, dinding bisa mendengar, ya, paham saya di situ? Iya kan? Jangan bilang-bilang ya. Padahal orangnya di sampingnya. Jangan bilang-bilang, orangnya ada di sampingnya itu. Jangan bilang-bilang ya. Orangnya ada di sampingnya. Nah di sini, aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Semuanya tidak tersembunyi. Jadi jangan anggap kita berlaku jahat itu Tuhan tidak tahu. Sehingga dasarnya Tuhan berdasar konsep berkat diberikan itu tidak terjadi. Karena apa? Tuhan tahu data tentang hidup kita. Apakah kita dikatakan menyenangkan Tuhan atau kita justru membuat Tuhan terluka hatinya. Ya. Di situ dikatakan dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Jadi kesalahan apapun yang kita buat Tuhan itu melek. Tuhan nggak tertidur kok, Tuhan nggak terlelap kok. Tuhan Allah Israel tidak terlelap. Tuhan Allah Israel tidak terlelap. Maka ada orang yang memakai slogan Gusti Allah mboten sare. Loh, kalau Gusti Allah mboten sare, artinya Tuhan itu mencicil kan? Mencicil itu maksudnya ya ini tadi loh, mengamat-ngamati tidak ada yang tersembunyi dari hadapanku, di hadapanku itu loh, gak ada yang tersembunyi. Tapi banyak orang pura-pura bodoh. Ya, apa salahku, apa dosaku sehingga aku harus mengalami begini? Kenapa doaku gak dijawab? Ingat loh, dosa kita, ya untung saya gak punya anak ya. Sampai keturunannya putus. Untung loh. Jadi, nah kalau kita punya anak, dosa kita akan turun diwarisi anak-anak kita. Nah kita seperti ini,
Ya, untung ada kasih karunia, kita mengalami belas kasihan Tuhan. Jadi dosa kutukan turunan itu terputus. Kalau enggak terputus bahaya kita. Iya kan, bahaya kan? Nah, di sini ayat 18, aku akan mengganjar 2 kali lipat. Wah, hukumannya 2 kali lipat nih. Wah, enggak adil bener Tuhan nih ya. Masa hukumannya 2 kali lipat tambah parah dong? Ya. Nanti ketika dengar kayak gini, mana buktinya aku baik-baik saja? Ingat loh, dosa orang tua itu turun temurun akan diwariskan. Aku baik-baik saja. Lihat anakmu, lihat cucumu. Jadi jangan melihat diri sendiri dulu. Lihat anakmu, lihat cucumu. Ya, itu dikoreksi. Makanya di sini 2 kali lipat. Jangan bilang aku baik-baik saja. Ya egois benar ya. Kamu baik-baik saja, tapi anakmu kan egois Pak. Ketika dikasih tahu, kamu harus bertobat. Aku salah apa? Buktinya aku baik-baik saja. Tuhan tidak mau. Lihat anakmu, lihat istrimu, lihat cucumu. Loh, kan dosa turunan diwariskan. Katanya orang yang takut akan Tuhan diberkatilah anak cucunya. Kan sampai anak cucu. Nah, kalau kita berkat kita sampai anak cucu, ya kita harus mawas diri supaya anak cucu kita selamat juga. Ya kan? Loh, kan dalam konsep perjanjian baru kutuk itu bisa dipatahkan. Balik lagi ke situ lah. Enggak mau, tetap intinya enggak mau mengakui dosa. Dia dengan alasan kutuk dipatahkan. Kan enggak sadar dosanya. Apa salahku? Apa dosaku? Nah, kan kembali ke situ. Ya kan? Oke. Ayat 18. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa, mereka yang menjijikkan. Nah, kan aku enggak menyembah dewa-dewa, tapi menolak firman. Enggak menyembah dewa-dewa, enggak menyembah berhala, tapi menolak firman. Menolak firman ya menolak Tuhan toh. Nah, berarti clear ya. Harusnya ayat 19 sampai ke bawah itu yang menjadi pegangan. Ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Ya, jangan merasa baik-baik saja. Kamu ada masalah? Enggak ada masalah. Baik-baik saja. No problem. Padahal loh, kan? Jadi perlu evaluasi terus, ya. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tidak ada berguna. Jadi apa yang kita percaya di luar Tuhan itu tidak ada manfaatnya. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri yang demikian bukan Allah? Jadi sesuatu yang dianggap lebih penting daripada Tuhan itulah Allahnya. Sebab itu ketahuilah aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku. Jadi Tuhan itu kalau di banyak orang, mana buktinya Tuhan tidak menghukum? Oh lihat aja nih, ya. Aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku. Hati-hati, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Ya. Namaku Tuhan di situ bukan berarti setiap kata Tuhan itu nama Tuhan. Tuhan di situ huruf besar semua. Tuhan dalam itu disebut YHWH. Dalam bahasa aslinya kata Tuhan di situ ditulis YHWH. Jadi tidak sama kata Tuhan tidak sama. Ya, tidak sama. Oke. Clear sampai di sini bahwa jangan menganggap hidup kita itu baik-baik saja ketika kita sedang melakukan kejahatan. Ya.
seringkali banyak orang tidak sadar hidupnya jahat di mata Tuhan. Kenapa? Nah, dia menganggap Tuhan itu tidak maha melihat, tidak maha tahu. Ya. Dengan dasar itu dia mengklaim bahwa Tuhan layak memberkati hidupnya. Padahal di sini Tuhan membatalkan perjanjian. Berkat itu karena diingkari oleh bangsa Israel. Ya, bangsa Israel mengingkari perjanjian berkat dengan Tuhan. Ianya kalau kamu hidup dalam Tauratku, maka kamu akan menikmati berkat. Di situ. Oke, puji Tuhan. Malam hari ini kiranya menjadi kekuatan supaya kita tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan itu adalah tujuan hidup umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sesuatu yang mau diungkapkan, Mbak? Pak? Eh? Penutup. Statement closing. Closing. Shalom Pak Joni, shalom Kotetra. Ya, semoga dalam perlindungan Tuhan. Kalau ini ayat 16 versi net bahasa Inggris itu dikatakan, awalannya dikatakan before I restore them. Apa itu? Jadi sebelum aku memulihkan mereka, aku akan menghukum mereka sepenuhnya. Jadi Generasi pertama dihabiskan, Iya. baru generasi yang kedua yang dipulihkan. Tetap hukuman tetap jalan. iya. Artinya penghukuman itu tujuannya baik untuk memulihkan generasi Berikutnya, ya, kan generasi yang itu dibinasakan. Iya. Cleaning gitu lah ya. Hah? Pembersihan. Nah iya, masa mau dicampur kirbat yang baru dengan kirbat yang lama? Iya. Nah, kan konsep perjanjian baru begitu. Berarti kan menunjukkan bahwa Allah itu sebetulnya tidak jahat. Maksud menghukum itu kan mau memulihkan. Maksud lo? Ada orang jahat temen ya, Tuhan gue gitu kan, menghukum apalagi 2 kali lipat. Nah, itu kan yang punya konsep pemikiran hyper grace, yang dibicarakan cuma kasih karunia tanpa ada punishment, adjust, ya kan? Jadi semua boleh kasih karunia kok. Mau berbuat jahat, nah terus minta diberkati, pokoknya semua minta direstui semuanya. Loh, masa Kristen yang dewasa seperti itu? Closing, Mbak. Closingnya apa ya? Jadi janganlah kita meninggalkan Tuhan, janganlah apa, menjauh dari perintah Tuhan, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, agar berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu nggak ditarik lagi. Jadi, Nggak di-cancel. selama hidup nggak di cancel, selama hidup kita akan menikmati berkat Tuhan. Ya. Kalau ada orang bilang, aku masih percaya sama Tuhan walaupun nggak ke gereja, gimana, Pak? Bisa. Nggak bisa ya? Di ayat itu. Penjauh ya. Nah, hari Minggu kemarin renungannya mengembara. Mengembara itu meninggalkan Tuhan.
Duh, kan aku di rumah juga mencari Tuhan. Itu ayat 12. Kedegilan hatimu. Degil banget orang ini ya. Maunya sendiri. Ya, oke. Silakan pilih, saudara mau memilih menurut jalanmu sendiri atau menurut Alkitab. Baca ulang Alkitabnya. Ya, jangan merasa paling benar, ya kan? Merasa paling pintar, merasa paling tahu sehingga tahu jalan ke surga. Yang tahu itu cuma Tuhan Yesus. Yang tahu jalan ke surga itu yang tahu cuma Tuhan Yesus. Kalau mau ngikut Tuhan Yesus aman lah ya. Ya, kalau mau ngikut kamu ya celaka gitu. Oke, mari kita tutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Engkau sudah mengingatkan melalui kebenaran firman-Mu, melalui kitab Yeremia ini. Tuhan, kami rindu hidup menggenapi firman-Mu, hidup dalam sukacita karena pemeliharaan-Mu, hidup dalam kesehatan karena pemulihan-Mu, hidup dalam kesejahteraan karena berkat-Mu tersedia cukup bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Mbak Suci, kiranya Tuhan memberkati kesehatan, sukacita, damai sejahtera tetap Engkau tinggalkan bagi kehidupannya. Berkati pekerjaannya, berkati anak-anaknya, berkati rencana ke depannya. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya. Berdoa juga untuk Pak Victor dan Charles, juga keluarga yang masih ada di pulau seberang. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan semuanya, pulihkan, berikan kekuatan, berikan satu pengharapan bahwa Tuhan menopang semuanya. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati anak-anak. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Berdoa juga untuk yang sedang mengikuti live malam hari ini. Berdoa untuk Pak Joni, Pak Bu Isti, Pak Tetra, Ibu Ida yang ada di Hong Kong, ya, Bang Ruli, Ibu Gem Susana. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu di tempat-tempat yang berbeda dengan kemurahan-Mu yang melimpah-limpah. Berkat dalam nama Yesus diperintahkan mendatangi kehidupan-Mu. Kami mau istirahat malam hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami setia kepada-Mu, kami mengklaim janji firman-Mu, diberkati dalam istirahat orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dalam tidurnya pun Tuhan memberkati. Dalam berkat nama Yesus, saya yang percaya Tuhan itu setia dengan janji firman-Nya. Tuhan itu baik, katakan amin. Amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Doa Sehati hari Rabu jam 8 malam. Shalom.